Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Kalau air yang sedikit itu menjadi najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, meskipun tidak ada perubahan. Kita punya air kita sedikit. Oke? Kalau saya bilang air sedikit, berarti bukan air sak gelas ya. Air sedikit itu berapa? Air yang tidak sampai 271 liter. Begitu nggih? Kalau ada air yang sedikit menurut syariat, kemudian air itu kejatuhan najis, kejatuhan najis. Contoh kejatuhan apa? Kotorannya burung, kotorannya cicak, atau lain sebagainya. Yang najis-najis, maka otomatis air yang sedikit itu menjadi mutanajis. Tidak ada perubahan. Setelah kena kotoran, nggak ada perubahan. Meskipun tidak ada perubahan. Oke? Kalau airnya sedikit, kejatuhan najis, maka airnya otomatis menjadi mutanajis. Mutanajis itu apa? Sesuatu yang suci terkena najis. Dan nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Annal hukma ma'il ghalil tanajjusu bi mujarradi mulaqatihi lin najasa wa illam yataghayyar. Hadza illam yakunin najasatu ma'fuan anha wa lam yakunil ma'u waridan. Ini air menjadi najis ya, yang enggak sampai 2 kullah itu kejatuhan najis menjadi najis selama najis yang jatuh itu bukan najis yang dimakfu. Najis itu ada 2, ada najis yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Dimakfu itu apa, Beb? Dimaafkan, Pak. Ada najis yang dimaafkan oleh syariat, ada najis yang tidak bisa dimaafkan. Maksudnya bisa dimaafkan apa? Kalau dimaafkan, itu meskipun jatuh nggak ada masalah. Gitu ya? Meskipun itu najis, tapi tidak dipermasalahkan sama syariat. Yang tidak dimaafkan, kalau jatuh langsung jadi najis juga airnya. Oke? Dan itu juga berlaku kalau airnya menggenang. Berbeda lagi kalau airnya mengalir. Fa in kanatin najasatun ma'fuwan anha lam tadur. Kalau ternyata yang jatuh kepada air yang sedikit itu adalah najis yang dimakfu, maka nggak ada masalah. Oke, saya punya air 1 gelas penuh. Sedikit atau banyak? Ya, sedikit. Ini 1 liter aja belum sampai ya. 1 liter aja belum sampai, apalagi 271 liter. Kan begitu, oke? Terus kena najis, maka kita lihat dulu najis apa ini? Najis yang dimaafkan oleh syariat atau yang tidak dimaafkan? Oke? Kalau yang kena kepada air ini ternyata najis yang dimakfu, maka air ini tetap suci. Tapi kalau air ini kejatuhan najis yang tidak dimakfu, maka air ini otomatis juga menjadi mutanajis atau menjadi najis. Lah apa saja najis yang dimakfu? Oke, di sini disebutkan oleh musannifnya. Kallati la yudrikuha tarful mu'tadil mutlaqan inda ramli. Wa bi syarti alla takuna min mughallaba inda Ibn Hajar. Ya. Najis yang dimakfu yang pertama adalah najis yang tidak kasat oleh mata. Najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke? Apa? Najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti apa? Nah, seperti apa? Seperti saya kasih contoh. Ada lalat. Oke? Adalah lalat. Lalat ini hinggap kepada kotoran sapi, seumpama kotoran sapi hukumnya apa? Najis, kan begitu. Atau ada lalat hinggap ke kotoran apapun wis, najis ya. Kemudian lalat ini hinggap kepada air yang ada di gelas. Otomatis kakinya lalat habis nginjek kotoran ikut kotor, ikut najis.
Kan begitu nggih? Lah, lalatnya hinggap kepada air. Tapi karena sedikitnya najis yang hinggap kepada air, sehingga mata telanjang tidak bisa melihat najis itu. Paham nggih? Lah, ini termasuk najis yang dimakfu. Paham ya? Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak iso, endi beb najise gak ono ya, tidak bisa kelihatan, saking kecilnya ya. Maka meskipun itu najis, tapi dimaafkan sama syariat. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu najis yang dimakfu yang pertama. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Nah, jadi ada najis yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Najis yang dimakfu yang pertama adalah najis yang tidak bisa ditonton atau dilihat dengan mata mutlak apapun itu menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibn Hajar ada syaratnya. Syaratnya najis itu tidak berasal dari najis yang mughalladhah. Najis mughalladhah itu paran, Beb. Jadi najis itu ada 3, Pak. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Najis mukhaffafah itu cuma 1. Baulus sobi alladzi lam yat'am ghair laban wa lam yablugh haulain. Ya, najis mukhaffafah atau najis yang ringan itu cuma 1. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya dan belum sampai umur 2 tahun. Itu saja. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis yang tengah-tengah. Apa najis yang tengah-tengah? Semua najis. Itu najis mutawassithah. Selain najis bayi ya, yang laki-laki yang belum makan kecuali susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga ada najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini apa? Najisnya anjing dan babi. Oke? Selain kencingnya bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, dan selain najisnya anjing dan babi, ini semuanya najis mutawassithah. Kalau najisnya anjing dan babi, ini najis mughalladhah, najis yang paling berat. Kata Imam Ibn Hajar, selama najis itu tidak berasal dari najis mughalladhah, maka najisnya tetap dimakfu kalau tidak tampak oleh mata. Jadi begini, Pak. Ini memang full pembahasannya, full mikir ya. Lek gak konsentrasi mumet ndas iki. Ya. Tapi begini, Pak. Sampean kan kebanyakan pengajian-pengajian itu cuma membahas keutamaan-keutamaan ya. Ini kalau ini sampean harusnya harus continue, harus rutin biar tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu nggih. Kalau bisa nanti, nah ini alhamdulillah ada live-nya. Nanti ditonton lagi live-nya sambil dicatat mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya, yang nggak penting nggak usah dicatat, nggak ada masalah. Yang penting-penting harus dicatat, Pak. Karena ini sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau luput kabeh ibadahnya ya. Wudunya luput, ya luput sholatnya. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, kalau seandainya ada lalat hinggap di kotoran, ya, ternyata kotoran itu adalah kotorannya anjing atau kotorannya babi. So mama, kalau kotorannya anjing atau kotorannya babi, berarti ini najis mughalladhah, najis yang berat. Kenapa? Karena asalnya dari anjing dan babi. Sudah mencrok nenggono, sudah bersandar di sana ya. Wis mari najis kabeh. Lah kok masuk ke air yang sedikit. Maka kata Imam Ibn Hajar, meskipun najis itu tidak tampak oleh mata, tetap najis. Airnya tetap najis. Tapi menurut Imam Romli, enggak. Meskipun dari anjing dan babi, selama tidak tampak oleh mata, tetap suci. Kalau itu jatuh kepada air yang tidak sampai 2 kula. Intinya bagaimana, Bib? Intinya bagaimana? Ya, intinya selama najis itu tidak tampak oleh mata,
ya, selama najis itu tidak tampak oleh mata, ya, dan meskipun dia jatuhnya kepada air yang nggak sampai 2 kula, tetap suci. Karena itu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 adalah kalmaital lati lada malahasail. Inda syaki adwi minha fi hayatiha wa hiya makanat kal wazagi wa asghar. Ya. Yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir ketika terputus anggota tubuhnya ketika dia masih hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada binatang-binatang yang kalau kita putus anggota tubuhnya, getene gak ngalir, Pak. Darahnya tidak ngalir. Kakinya kita lepas, gak metu geti. Loh, binatang apa itu? Banyak. Ya, seperti apa? Seperti lalat mungkin, atau seperti nyamuk, ya. Nyamuk itu kan keluar darah, Bib. Itu bukan darahnya nyamuk, Pak. Itu getene wong, ya, bukan getene nyamuk, ya. Ya, semua binatang yang ukurannya lebih kecil daripada cicak, seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak, itu darahnya tidak mengalir. Ya, semua binatang yang ukurannya seperti cicak atau lebih kecil dari cicak, itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau binatang seperti ini jatuh kepada air nggak sampai 2 kula, hukumnya bangkai apa? Hukumnya bangkai apa? Najis, kan begitu. Lah tapi najisnya binatang yang darahnya tidak mengalir itu dimafu atau dimaafkan oleh syariat. Saya punya air di timba, Beb. Oke, saya punya air di timba. Otomatis kalau timbane cilik nggak sampai 2 kula. Waktu mau saya pakai wudhu, ternyata di dalam ada bangkainya binatang. Loh, bangkai binatang apa? Bangkai binatang yang ukurannya lebih kecil dari cicak. Atau cicak wis gak apa-apa. Ya, seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak. Maka bagaimana hukum air ini? Maka di sini ditafsil. Nggak langsung, oh, gak apa-apa, suci. Memang umumnya seperti itu. Tapi di sini diberikan syarat. Syaratnya selama tidak memberikan perubahan pada air setelah kejatuhan najis, maka air itu tetap suci. Tapi kalau memberikan perubahan pada air setelah kejatuhan bangkai binatang tersebut, maka air itu menjadi najis. Air saya kejatuhan lalat, Bib. Lalatnya sudah mati dan bangkai itu hukumnya najis. Bagaimana hukum air saya yang sedikit yang kejatuhan bangkainya lalat? Maka dilihat, Pak, setelah ada bangkainya lalat, air itu berubah enggak? Oh enggak, Bib, normal-normal saja. Cuma ada bangkainya, maka bagaimana? Bangkainya dibuang, airnya tetap bisa dipakai wudhu, nggak ada masalah. Cukup bangkainya dibuang, airnya bisa dipakai wudhu. Kenapa? Karena binatang atau bangkai yang jatuh itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau yang jatuh itu binatang yang bangkainya mengalir, lah ya najis. Saya punya wadah, Bib, atau bak di rumah saya nggak sampai 2 kula. Begitu saya mau wudhu, saya lihat di dalam bak ternyata ada tikus mati. Yo najis, Pak. Hah? Yo kok ini gak najis? Kita gak melaku. Wah, ngarang sampean berarti ya. Yo ngalir, Pak. Getini tikus. Masa gak ngalir? Ngalir. Coba sikili coploan. Lah ketika kabeh langsung ya. Ya ini lebih besar dari cicak namanya. Yang kita bahas itu seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak.
Karena binatang yang ukurannya seperti cicak atau lebih kecil dari cicak, itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau jatuh kepada air yang nggak sampai 2 kula, selama darahnya tidak mengalir, itu tidak masalah. Kecuali kalau setelah binatang itu jatuh, ternyata airnya berubah. Air ini mambune gak enak, Beb. Loh kenapa? Karena kejatuhan bangkainya cicak. Berarti ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti airnya nggak bisa dipakai wudhu lagi.